Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tegar Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, pertempuran Ambarawa, yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang, yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah suatu perlawanan warga Ambarawa melawan sekutu. Pertempuran Ambarawa berlangsung pada tanggal 20 Oktober sampai 19 Desember 1945. Pahlawan yang memimpin pertempuran Ambarawa adalah Sudirman. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Ambarawa antara lain: yang pertama, insiden di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri yang kedatangannya diikuti oleh orang-orang Mika atau pasukan sekutu. Yang kedua, pihak sekutu yang mengingkari janjinya terhadap persetujuan yang disetujui oleh kedua pihak. Yang ketiga, sekutu melakukan kekerasan, penganiayaan, dan yang lebih parahnya yaitu sekutu melakukan aksi pengeboman terhadap kampung-kampung desa-desa yang berada di daerah sekitar Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa adalah sebuah monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945. Yang kedua adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang merupakan salah satu dari serangkaian pertempuran maupun perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan status kemerdekaan NKRI. Pertempuran yang terjadi pada 15 Oktober 1945 dan berakhir pada 20 Oktober 1945 ini terjadi antara warga Semarang melawan tentara Jepang. Pertempuran ini disebut sebagai perlawanan 5 hari di Semarang karena lamanya pertempuran selama 5 hari. Pertempuran ini memanas pada tanggal 17 Oktober 1945. Tentara Jepang mengumumkan gencatan senjata, namun diam-diam juga melaksanakan serangan ke berbagai kampung. Pada tanggal 19 Oktober 1945, pertempuran sengit dan intens terus terjadi di seluruh penjuru kota Semarang. Pertempuran yang berlangsung hingga 5 hari memakan korban sebanyak 2.000 jiwa warga Semarang dan 850 tentara Jepang. Pertempuran ini dilatar belakangi: pertama, pelarian tawanan Jepang; kedua, isu peracunan air minum; ketiga, tewasnya Dr. Karyadi. Adapun guna memperingati juga mengenang semangat perjuangan para pemuda dan para pejuang kota Semarang lainnya, maka dibangun sebuah monumen bernama Tugu Muda. Monumen Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953. Yang ketiga adalah pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Berikut tanggal-tanggal penting pada peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api. Yang pertama, pada tanggal 12 Oktober 1945. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris, Brigade MacDonald, dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka melucuti senjata dan juga meminta masyarakat Indonesia untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Yang kedua, pada tanggal 21 November 1945. Pada malam tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris. Kemudian, pada tanggal 24 November 1945, Kolonel MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Pada tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti Ciageluis, Sukaji, Pasir Kailipi, Padut, atau jembatan di atas jalan, dan balik kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Ciradas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa.
Selanjutnya pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu di bawah komando Kolonel McDonald mengeluarkan ultimatum kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 9 malam, bumi hangus, kota pun dilakukan sebagian, yakni di Banjeu, Cicadas, Braga, dan Tegaliga. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari, tanggal 24 Maret 1946. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam saja. Kemudian, pada tanggal 25 Maret 1946, tibalah saatnya para pejuang dan TRI mengumpulkan siasat untuk merebut kembali kota Bandung. Strategi gerilya mulai dilakukan. Pertempuran demi pertempuran terjadi antara kekuatan Republik dan tentara Inggris di daerah selatan Bandung. Dengan adanya peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api, muncullah lagu Halo-Halo Bandung, ciptaan Ismail Marzuki untuk mengenang peristiwa tersebut.